Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nindya selaku dosen dari penganggaran perusahaan pada semester 5 ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat mempresentasikan mengenai laporan anggaran yang akan kami presentasikan hari ini, yaitu mengenai laporan anggaran Creamy Twice. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia Zarani dengan 3 NIM di Citra 036. Baik, untuk topik pembahasan yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini, ada 6 topik. Yang pertama dimulai dari sejarah bisnis, lalu ada profil pemilik bisnis, ada legalitas bisnis, deskripsi produk, anggaran perusahaan, serta kesimpulan dan saran. Langsung saja masuk ke sejarah bisnis. Jadi, Creamy Twice ini didirikan pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Oktober kemarin, di Yogyakarta sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat urban akan minuman segar. Konsep ini berawal dari kelompok mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka, yaitu Wirausaha Merdeka yang diselenggarakan di Universitas Negeri Yogyakarta yang berkomitmen menciptakan produk inovatif berbasis susu dan keju, dipadukan dengan rasa stroberi, matcha, dan coklat. Dengan riset pasar dan uji coba produk melalui sampel konsumen, Creamy Twice mampu menyempurnakan kualitas rasa dan tampilan. Untuk strategi branding yang memanfaatkan dengan estetika warna kontras menjadi produk ini dikenal khususnya pada kalangan muda yang aktif bersosial media. Selanjutnya ada tim dan pemilik dari Creamy Twice. Jadi karena kita merupakan dan mengikuti program WMK, maka kita ada DPL atau dosen pembimbing lapangan, yaitu Bapak Muhammad Saiful Anwar. Lalu kita ada Adis Trisnawati sebagai Chief Executive Officer, ada Diah Ayu Listiana sebagai Chief Financial Officer, ada Dilayu Esanaya sebagai Chief Operation Officer, lalu ada Nasya Koila Rahmatwati sebagai Chief Technology Officer, dan saya sendiri Nadia Aulia Zarani sebagai Chief Marketing Officer. Next, mengenai legalitas. Jadi, pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HAKI yang kita lakukan adalah banner sebagai bahan promosi kami, di mana melindungi elemen desain grafis, logo, warna, dan tipografi. Nah, proses yang HKI yang kami lakukan ini dibantu melalui D- DRPM UNY atau Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, di mana memberikan kepercayaan konsumen terhadap profesionalisme sebuah merek. Lalu dari produk Creamy Twice sendiri, kita menawarkan minuman berbasis susu dan keju yang disajikan dengan varian berbagai rasa seperti stroberi, matcha, dan coklat. Produk ini dirancang untuk memberikan pengalaman minum yang menyenangkan dengan tambahan jelly dan topping-topping yang menarik. Konsep rasa unik, estetika warna yang kontras, dan keunggulan visual menjadikan Creamy Twice pilihan ideal bagi konsumen muda yang mencari minuman enak sekaligus Instagramable. Jadi di sini pada uh, PowerPoint ditampilkan juga produk dari Creamy Twice. Selanjutnya kita masuk ke anggaran penjualan. Baik, berikut merupakan anggaran penjualan dari Creamy Twice periode Oktober hingga Desember. Oktober sendiri adalah bulan di mana kita memulai bisnis, yaitu kita sudah menjual sebanyak 27 pieces. Lalu untuk bulan selanjutnya kita kalikan dengan kelipatan yang sama sehingga jumlahnya ada di 162. Lalu untuk uh, bulan dan sales ada di jumlahnya di 54 dan bulan pangkat 2 yaitu ada di 2. Nah, untuk di sini terdapat tabel proyeksi anggaran penjualan pada periode Januari hingga Desember, tetapi pada tahun 2025. Pada Januari ini
Unit produksi yang dapat kita hasilkan atau anggarannya itu ada di 108 dan Desembernya itu terdapat di 405 dengan jumlah unit produksi sebesar 3.708. Oh maaf, 3.078. Baik, pada anggaran penjualan ini tadi, proyeksi penjualan Creamy Twice menunjukkan peningkatan yang signifikan dari Oktober hingga Desember di 2024 yang dapat diproyeksikan di 2025 ini akan terus meningkat. Hal ini akan mencerminkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan di pasar minuman. Selanjutnya kita masuk ke anggaran produksi. Pada anggaran produksi sendiri, di sini terdapat tabel pada keterangan yang sudah disajikan pada PowerPoint. Ada penjualan yang sudah kita hitung tadi, lalu ada persediaan akhir, terjual, persediaan awal, dan unit produksi yang sudah dijabarkan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Anggaran produksi ini perencanaan produksi yang mencangkup anggaran bahan baku dan tenaga kerja langsung menunjukkan pengelolaan operasional yang efisien untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi untuk tersedia terjual sendiri rumusnya adalah penjualan ditambah persediaan akhir. Lalu unit produksi rumusnya adalah tersedia jual dikurangi persediaan awal. Rumus tersebut diproyeksikan selama 1 tahun yang sudah ditampilkan sesuai dengan tabel. Lalu ada anggaran bahan baku. Nah, untuk bahan baku sendiri kita menggunakan coklat, stroberi, dan matcha. Berikut pada PowerPoint kita tampilkan anggaran bahan baku dari Creamy Twice pada periode 2025 dengan perkiraan penjualan sebagai berikut. Dengan stroberi 4 buah dengan harga 15.000, persediaan awal di 40 dan persediaan akhir di 45. Lalu ada coklat di 18 dengan harga unit 15.000 dengan persediaan awal 27, persediaan akhir 20. Lalu yang terakhir ada matcha dengan jumlah 5 dengan harga sama yaitu 15.000 pada persediaan awalnya di 40 dan persediaan akhirnya 42. Lalu kita akan memperlihatkan mengenai SUR atau Standard Usage Rate. Di sini pada jenis bahannya ada susu full cream, keju, dan gula. Pada susu full cream sendiri kita menggunakan satuan liter. Itu untuk surnya itu stroberinya menggunakan 1, coklatnya 2 liter, dan matchanya 1 liter. Untuk keju, stroberi menggunakan 1 pieces, coklatnya 2 pieces, dan matchanya 1 pieces. Untuk gula sendiri kita menggunakan 53 gram pada stroberi, 75 gram untuk coklat, dan 75 gram juga untuk matcha. Lalu kita akan menghitung mengenai jumlah persediaan harga. Di sini pada tabel terdapat susu full cream dengan persediaan awal 8 dan persediaan akhir 4, di mana harga setiap unitnya adalah 17.165. Lalu ada keju dengan persediaan awal 13 dan persediaan akhir 9 dengan harga per unitnya 11.875. Yang terakhir gula dengan persediaan awal 1.000, persediaan air 797 dengan harga unit 16.900 per unitnya. Lalu ada anggaran produksi. Untuk keterangannya sendiri, penjualan stroberi di 4, coklat 18, matcha 5. Persediaan akhir 45 pada stroberi, coklat 20, matcha 42. Untuk kebutuhannya di stroberi ada 49, coklat 38, matcha 47, persediaan awal stroberi 40, coklat 27, dan matcha 40. Lalu yang terakhir ada produksi di mana stroberi 9, coklat 11, dan matcha 7. Selanjutnya mengenai anggaran pembelian bahan. Jadi pada tabel sudah dijelaskan mengenai keterangannya itu ada kebutuhan, persediaan akhir, jumlah persediaan awal, pembelian, harga, serta biaya pembelian pada susu full cream, keju, dan gula. Nah, ditemukan pada biaya
pembelian ini untuk susu full cream sendiri di 583.610, untuk keju ada di 403.750 dan gula 27.446. Selanjutnya kita masuk ke anggaran tenaga kerja langsung. Pada anggaran tenaga kerja langsung ini, penggunaan jam tenaga kerja langsung per unit produksi dan tarif upah per jam. Pada tabel disediakan proses pertama itu surnya itu kita di strawberry itu di 0,0667, coklat di 0,0583, matcha ada di 0,0583 juga sama. Lalu untuk tarif upahnya sendiri, kalau strawberry itu di 9.000, coklat 8.500 dan matcha itu di 8.500. Jadi sama antara coklat dan matcha. Lalu di sini disediakan anggaran jam kerja langsung pada tabel ini yang memuat pada bulan Januari hingga bulan Desember. Di sini udah dijelaskan mengenai sur dan jam kerja langsungnya antara pembuatan stroberi, coklat, hingga matcha. Dengan unit produksi mulai dari Januari itu di 108 dan peningkatan sampai ke Desember sampai 405 dengan jumlah 3.078. Untuk jam kerja langsungnya sendiri, kalau stroberi itu memiliki jumlah di 205,30, coklat di 179,45, dan matcha di 179,45 juga. Oke, kalau di sini mengenai anggaran biaya kerja langsung, untuk keterangannya juga sama, mulai dari Januari hingga Desember. Di sini untuk keterangannya ada jam kerja langsung, ada upah per jam sama biaya TKL-nya. Antara stroberi, coklat, matcha. Nah, lalu dengan perhitungan yang sudah kita masukkan input ke dalam PowerPoint, kita mendapatkan jumlah untuk stroberi itu ada di 205,30 untuk jam kerja langsung. Untuk biaya TKL-nya itu ada di 1.847.723. Lalu untuk coklat, JKL-nya itu ada 179,45 dan biaya TKL-nya adalah 1.525.303 rupiah. Lalu untuk matcha hasilnya sama dengan coklat, yaitu untuk JKL-nya 179,45 dan biaya TKL-nya ada di 1.525,303. Oke, ini sama. Lalu kita masuk ke anggaran Break Overhead Pabrik atau BOP. Yang akan kita bahas pertama adalah proyeksi anggaran BOP dari Creamy Twice periode 2025 pada biaya tetap. Oke, jadi di sini terdapat tabel biaya depresiasi, lalu ada jumlah unit diproduksi, lalu ada biaya depresiasi per unit. Untuk jumlah unit yang diproduksi tadi sudah kita hitung di awal. Lalu untuk biaya depresiasi sendiri kita sama ya pada kali ini yaitu di 500.000. Untuk biaya depresiasinya itu ada di 4.630 hingga yang terakhir pada bulan Desember yaitu di 1.235. Lalu pada BOP biaya variabel. Nah, pada biaya variabel ini tabelnya jelas berbeda. Kalau yang di sini yaitu biaya bahan penolong, lalu ada jumlah unit diproduksi dan biaya bahan penolong per unit. Di mana pada bulan Januari sendiri itu ada biaya bahan penolongnya itu di 140.000, maaf. Lalu eh, kelipatan 50.000 hingga didapatkan hasil pada bulan Desember yaitu 690.000. Untuk jumlah unit diproduksinya itu sama seperti yang kita hitung di awal tadi. Lalu untuk bahan
penolong per unitnya kalau di bulan Januari itu ada di 1.296 hingga bulan Desember yaitu ada di 1.704. Lalu kita masuk ke BOP semi variabel. Untuk tabelnya sendiri ada biaya listrik total pada bulan Januari hingga Desember. Lalu jumlah unit diproduksi itu sama seperti yang di awal tadi. Lalu ada fixed cost dan variable cost, di mana fixed cost sendiri itu dari bulan Januari sampai Desember itu ada di 50.000, untuk variable cost ada di 20.000. Lalu untuk tarif BOP sendiri pada 27 pieces itu kita ada untuk BOP variabelnya itu di seri sorry 1.298.992 dibagi dengan 27. Maaf, kepencet. Lalu untuk hasilnya sendiri ada di 48.110. Lalu untuk tarif BOP tetap caranya adalah 227 sorry 227.498 dibagi 27 pieces, hasilnya adalah 8.425. Untuk jumlahnya sendiri pada tarif BOP adalah 56.535. Nah, untuk ada kita lampirkan mengenai varian stroberi dan varian coklat dan matcha, di mana varian coklat dan matcha ini sama, makanya untuk tabel kita jadikan satu. Kita baca dulu mengenai varian stroberi pada bulan Januari hingga Desember. Untuk jam kerja totalnya mulai dari 7 hingga bulan Desember itu di 27, maka kita dapat totalnya itu adalah di 205. Untuk tarifnya sendiri, untuk nilainya kita total sekitar 11.589.675.000. Dapat dilihat perbedaannya dengan varian coklat dan matcha, di mana untuk total jam kerja varian coklat dan matcha ada di 179 dengan total nilai 10.119.765. Lalu kita masuk ke anggaran harga pokok produksi atau HPP. Nah, berikut merupakan HPP dari Crimitoys pada periode 2025. Terdapat bahan baku langsung sebesar 45.940, tenaga kerja langsung di 1.847.723, lalu ada overhead di 1.526.490, maka harga pokok produksi yang dianggarkan dari ketiga subbab tadi ya, bahan baku langsung, tenaga kerja, dan overhead tadi dijumlahkan, maka ketemu HPP dengan sebesar 3.420.153. Lalu untuk persediaan barang awal itu ada 100 dikali 6.566, ditemukan hasil 656.645. Terdapat barang tersedia untuk dijual sebesar 4.476.798, dikurangi bahan akhir jadi sebesar 472.112. Maka HPP yang dianggarkan sebesar 3.604.686 rupiah. Nah, dari HPP tadi jelas memberikan panduan yang kuat dalam menentukan strategi penetapan harga untuk menjaga sebuah profitabilitas. Nah, penetapan HPP ini sendiri membantu kami menentukan strategi harga yang kompetitif. Sementara itu, anggaran kas menunjukkan bahwa Crimitoys berada dalam posisi keuangan yang stabil untuk pertumbuhan usaha. Ya, ini ada anggaran kas kami pada bulan Oktober hingga Desember 2024, di mana saldo awal kami ada di 5 juta. Lalu penjualan tunai sebesar 420, pada biaya tersedianya di 5.420, lalu terdapat pengeluaran akhir 1.100.000
414.243. Jadi ada saldo akhir di bulan Oktober itu Rp4.305.757. Lalu di bulan selanjutnya, bulan November, saldo awal kita ada di Rp4.305.757. Lalu kita ada penjualan tunai sebesar 1.260.000. Lalu kita temukan hasil akhirnya sebesar 4.451.514. Untuk bulan Desember sendiri, saldo akhirnya kita ditemukan totalnya sebesar Rp5.017.271. Nah, berikut merupakan proyeksi anggaran kas dari Creamy Twice periode Januari hingga Desember 2025 dalam ribuan rupiah. Di sini keterangannya terdapat saldo awal, penjualan tunai, piutang, penerimaan lain, tersedia pengeluaran lain, dan saldo akhir. Untuk pada Januari sendiri, saldo akhir kita ada di Rp4.324.000, lalu mendapatkan peningkatan sampai bulan Desember hingga mendapatkan saldo akhir di Rp24.410.000. Nah, kesimpulan yang dapat kita peroleh pada Creamy Twice ini merupakan sebuah usaha di bidang food and beverage telah menyusun proyeksi anggaran operasional pada tahun 2025 secara terperinci meliputi penjualan hingga harga pokok produksi. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap perencanaan keuangan yang strategis untuk keberlanjutan bisnis kami. Dengan legalitas dan branding yang kuat, Creamy Twice berhasil membangun kepercayaan konsumen dan melindungi identitas mereknya. Proyeksi menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan, didukung oleh inovasi produk, perencanaan keuangan yang matang, dan strategi pemasaran yang efektif. Strategi ini mempersiapkan Creamy Twice untuk terus berkembang di pasar minuman kekinian dengan menghadirkan inovasi yang sesuai dengan referensi konsumen. Nah, untuk sarannya, dalam upaya keberlanjutan, Creamy Twice akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi anggaran dan kinerja aktual. Laporan keuangan yang digunakan sebagai alat mentoring untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau optimalisasi. Proses evaluasi ini melibatkan tim manajemen secara aktif untuk dapat memastikan setiap keputusan strategis didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Creamy Twice juga berencana memperluas pasar melalui peningkatan promosi digital yang menargetkan konsumen remaja. Strategi ini mencakup kolaborasi dengan influencer, media sosial, dan kampanye interaktif yang sesuai dengan tren yang sedang berkembang pada masa kini. Selain itu, diverifikasi produk akan dilakukan dengan mengembangkan varian rasa baru berbasis umpan balik konsumen, memberikan pengalaman yang unik, serta memperkuat loyalitas terhadap merek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Apabila ada kekurangan pada penyampaian yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.